menjelaskan perumusan dan evaluasi strategi pertumbuhan, diversifikasi, analisis strategi Maison Kitsune. Maison Kitsune berlatar belakang atau sering disingkat Kitsune, adalah fashion house independen dari Paris sampai Jepang yang didirikan pada tahun 2002 di Paris oleh Gildas Loac dan Marcia Courage dengan kolaborasi studio desain Abake dari London. Nama Kitsune berasal dari Jepang, yaitu rubah, simbol kecerdikan dan kehalusan, dalam beradaptasi yang mempresentasikan sifat multi-brand. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana Maison Kitsune merumuskan strategi pertumbuhan dan diversifikasi bisnisnya berdasarkan perspektif matriks Ansoff dan grand strategi. Yang kedua, bagaimana efektivitas serta hasil evaluasi dari implementasi strategi diversifikasi tersebut terhadap ekosistem bisnis Maison Kitsune secara global. Tujuan penelitian yang pertama untuk menganalisis proses perumusan strategi pertumbuhan diversifikasi yang diterapkan oleh Maison Kitsune melalui pendekatan matriks Ansoff dan grand strategi. Yang kedua, untuk mengevaluasi dampak sinergis serta tantangan yang dihadapi dan penerapan strategi diversifikasi dalam memperkuat brand equity Maison Kitsune di pasar global. Secara umum, strategi dapat didefinisikan sebagai arah dan ruang lingkup organisasi dalam jangka panjang yang dikonfigurasikan untuk mencapai keunggulan kompetitif melalui alokasi sumber daya dalam lingkungan yang menantang guna memenuhi kebutuhan pasar dan ekspektasi para pemangku kepentingan dalam tingkatan korporat. Strategi berfokus pada keputusan mengenai bisnis apa yang harus dimasuki dan bagaimana portofolio bisnis tersebut harus dikelola demi menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan. Definisi strategi menurut para ahli. Yang pertama ada Winardi, mendefinisikan strategi sebagai bentuk rencana yang menyatukan tujuan utama organisasi dengan kebijakan dan serangkaian kegiatan ke dalam suatu kesatuan yang bersifat kohensif. Yang kedua adalah strategi adalah pernyataan yang berartikulasi dengan baik dan jelas tentang kedudukan dan tujuan organisasi. Suatu organisasi dapat mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya secara spesifik dan intensif berdasarkan kemampuan dan kelemahan organisasi dengan memprediksi perubahan eksternal dan dengan bantuan yang telah dirumuskan dengan baik Risa dan Talita. Yang berikutnya tentang teori matriks Ansoff. Matriks Ansoff dapat disimpulkan sebagai sebuah alat perencanaan strategis yang sangat berguna untuk membantu perusahaan dalam merancang dan memetakan strategi pertumbuhan bisnis secara sistematis. Matriks ini berfokus pada analisis hubungan antara dua sumber, yaitu dimensi produk dan pasar yang masing-masing dikategorikan menjadi kondisi saat ini dan kondisi baru. Yang berikutnya tentang grand strategi matriks atau matriks strategi utama, merupakan instrumen evaluasi untuk merumuskan alternatif strategi berdasarkan dua dimensi empiris, posisi kompetitif perusahaan dan pertumbuhan pasar. Profil dan evolusi bisnis Maison Kitsune. Maison Kitsune adalah fashion house independen asal Prancis Jepang yang didirikan pada tahun 2002 oleh Gildas dan Masaya Kuroki. Mengusung konsep ini, merek ini memadukan estetika Paris yang elegan dengan gaya streetwear Jepang yang kasual. Awalnya berdiri sebagai label musik independen, bisnis ini sukses berevolusi menjadi ekosistem gaya hidup multimodal. Saat ini, portofolio globalnya tidak hanya mencakup lini busana,
tetapi juga jaringan kafe, bar, dan restoran melalui Cafe Kitsune di kota-kota besar seperti Paris, Tokyo, New York, hingga Jakarta. Yang berikutnya tentang penerapan matriks Ansoff pada Mention Kitsune. Mention Kitsune menggunakan matriks Ansoff untuk merumuskan strategi pertumbuhan global secara simultan melalui beberapa pendekatan guna mengurangi risiko pasar. Pada lini Mention Kitsune, perusahaan menerapkan strategi market development dengan mengekspansi butik ke kota-kota seperti Paris, Tokyo, New York, hingga Jakarta dengan mempertahankan estetika. Selain itu, strategi produk development juga dijalankan secara konsisten melalui perilisan koleksi musiman baru, edisi khusus, serta kolaborasi kreatif bersama merek lain. Lalu strategi pertumbuhan pada lini F&B dan musik, musik dan lifestyle. Pada lini Cafe Kitsune atau F&B, strategi market development dilakukan dengan memperluas jaringan kafe ke pusat perbelanjaan dan destinasi strategis, termasuk Bali. Sementara strategi produk development diterapkan melalui inovasi menu berkala dan konsep kafe premium. Selanjutnya, pada Kitsune Musik dilakukan pengembangan produk berupa perilisan musik baru dan manajemen talenta independen. Terakhir, melalui Desa Kitsune di Bali, perusahaan melakukan diversifikasi dengan memasuki sektor lifestyle baru yang mengintegrasikan elemen fashion, musik, kafe, dan budaya lokal dalam satu ekosistem terpadu. Posisi Mention Kitsune dalam Grand Strategy Matrix. Dalam analisis Grand Strategy Matrix, Mention Kitsune berada di kuadran 1 yang menandakan bahwa perusahaan memiliki posisi kompetitif yang kuat di pasar yang sedang tumbuh cepat pada segmen premium lifestyle brand atau fashion, cafe, dan hiburan. Di posisi ini, strategi yang direkomendasikan adalah pertumbuhan agresif melalui penetrasi pasar atau market penetration, pengembangan pasar atau market development, serta diversifikasi konsentris untuk memanfaatkan kekuatan merek atau brand equity tanpa melenceng dari identitas asli mereka. Lalu untuk penerapan strategi dan penguatan merek, Mention Kitsune menerapkan strategi kombinasi antara pertumbuhan agresif dan konsolidasi secara struktur. Pertumbuhan agresif ditujukan melalui ekspansi Cafe Kitsune ke berbagai kota, pembukaan Desa Kitsune di Bali, serta penguatan label musik. Di sisi lain, strategi konsolidasi dan stabilisasi dilakukan dengan berfokus pada kualitas desain, konsistensi rasa, dan pengalaman konsumen. Pendekatan ini bukan sekadar memperluas lini bisnis untuk mengejar volume penjualan, melainkan sebagai alat untuk meningkatkan nilai merek serta loyalitas pelanggan. Lalu, analisis strategi dan evaluasi pertumbuhan Mention Kitsune berdasarkan Grand Strategy Matrix. Mention Kitsune berada di kuadran 1, posisi kompetitif kuat di pasar yang tumbuh cepat. Perusahaan yang menerapkan kombinasi strategi pertumbuhan agresif melalui ekspansi global seperti Cafe Kitsune dan Desa Kitsune di Bali, dengan strategi konsolidasi yang fokus menjaga kualitas serta konsistensi pengalaman konsumen. Lalu, evaluasi dan tantangan strategis. 1. Keunggulan identitas unik Paris Meets Tokyo, visibilitas merek yang kuat di Asia, dan keterkaitan identitas industri atau mode musik kafe. Sukses menciptakan loyalitas komunitas konsumen pada seluruh ekosistem bisnis. 2. Tantangan. Perusahaan menghadapi kompleksitas operasional yang tinggi dan risiko penurunan citra atau brand dilution, karena setiap lini memiliki karakter biaya serta dinamika kompetisi yang berbeda. Lalu, kesimpulan strategi diversifikasi ini terbukti efektif menjadi fondasi utama yang memperkuat posisi global Mention Kitsune sebagai premium lifestyle brand, asalkan dikelola dengan
alokasi sumber daya yang seimbang antar lini bisnis. Lalu kesimpulannya, Maison Cuisine berhasil membangun ekosistem gaya hidup terpadu melalui strategi perluasan bisnis ke berbagai bidang, yaitu fashion, musik, dan cafe atau lifestyle, secara bersamaan untuk mengurangi risiko pasar. Poin utama yaitu posisi pasar sangat kuat, yaitu berada di kuadran 1 karena mampu menggabungkan pertumbuhan yang cepat dengan identitas merek yang unik. Lalu yang kedua, keunggulan utama memiliki nilai merek yang bergengsi atau brand prestige, komunitas yang sangat loyal, dan konsistensi budaya Paris Tokyo di mata dunia. Lalu yang ketiga, kunci keberhasilan strategi ini akan tetap sukses selama perusahaan mampu menjaga sinergi antar lini bisnis dan melakukan pembagian modal atau sumber daya yang seimbang agar setiap unit tetap kompetitif. Terima kasih.